مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salah satu yang kita rasakan di malam ini, alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat kita beribadah kepada Allah, salat, ruku', sujud, kemudian kita berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, talabul ilm. Dan alhamdulillah, ini salah satu di antara nikmat Allah yang sangat banyak. Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ini di antara nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak merasakannya, tetapi kalau kita hayati, alhamdulillah, alangkah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita berada di tempat ini menunggu waktu Isya. Selagi kita duduk di majelis ilmu di taman-tamannya surga Riyadul Jannah, lalu kita terhitung dalam keadaan salat, karena menunggu salat, sesudah salat menunggu salat berikutnya itu terhitung dalam keadaan salat. Berapa lama kita dihitung pahalanya dalam keadaan salat. Jadi alhamdulillah banyak sekali keutamaannya, apalagi majelis ilmu kita sama-sama mengetahui keutamaan-keutamaannya. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan kita tentunya sangat bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak kemudahan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya keistimewaan, meskipun kita berada di umat di akhir zaman, tetapi di akhirat kelak kita yang paling awal dihisab. Alhamdulillah, ini diantara nikmat yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya, syariat yang dibawanya sangat mudah, seperti berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW berpuasa itu sampai melihat adanya bintang. Jadi sementara kita tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari itu batas akhirnya, bolehnya kita berbuka. Tapi kalau di syariat dahulu itu harus dilihat bintang dahulu baru berbuka. Banyak keutamaan yang keringanan yang diberikan oleh syariat ini, seperti di dalam masalah kebersihan. Umat terdahulu apabila terkena najis pakaiannya itu kalau tidak dibuang, kalau tidak dipotong, ditambal dengan pakaian yang bersih, ditambal-tambal. Sementara syariat Nabi Muhammad SAW cukup dibersihkan, sudah selesai, angkat najisnya. Atau seandainya itu hadas mulghazah yang besar, jilatan anjing, seperti jilatan anjing, itu salah satunya selain dengan air itu dengan tanah, sudah suci kembali. Sementara umat terdahulu kalau terkena najis tidak bisa dicuci, dibuang atau digunting tempat yang terkena najis. Kemudian apalagi syariat yang dimudahkan itu tentang taubat. Nanti insyaallah akan dibahas nanti jika sampai dalam pembahasan. Dahulu orang itu apabila bertaubat, umatnya Nabi Musa itu dengan bunuh diri. Jadi mereka itu bunuh diri, yakni ditutup mata mereka, lalu mereka diberi pedang, lalu saling tidak tahu siapa yang bunuh, apakah seorang ayah membunuh anaknya atau yang lainnya, tidak tahu. Nanti yang tersisa itu diterima taubatnya.
yang tersisa, yang tidak terbunuh. Adapun yang terbunuh itu berarti sudah bertaubat. Yang tersisa itu diterima taubatnya, berarti melanjutkan kehidupannya. Umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan bertaubat, istighfar, menyesali perbuatan dosa tersebut, tidak mengulanginya kembali, diiringi dengan beramal soleh. Karena kebaikan itu al-hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi ini diantara yang bisa kita gambarkan bagaimana mudahnya syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang puasa ya, di deretan itu, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan bagimu, tidak menginginkan kesukaran. Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembelajaran tafsir, yakni Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Kita masih di dalam surah Al-Baqarah, dan ini salah satu usaha kita ya, nanti apabila di akhirat ada hujjah kita bahwasanya kita telah memahami, mentadabburi, menghayati, mempelajari kitab yang telah Allah turunkan. Jadi tidak ada hujjah nanti di akhirat. Dijelaskan oleh ulama beberapa perkara yang ketika kita dibangkitkan di akhirat itu tidak ada hujjah lagi. Yang pertama yaitu perjanjian ruh anak cucu Adam, semuanya yang berasal dari tulang sulbi Adam itu diminta persaksiannya. Alam ruh semuanya anak cucu Adam, umat manusia itu diminta persaksiannya ketika di alam ruh, alam mitsaq. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidana. Jadi para ruh anak cucu Adam kita semuanya menjawab qalu bala wa syahidna, benar dan kami mempersaksikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu semuanya manusia anak cucu Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dijelaskan oleh ulama adalah dalam keadaan Islam, suci. Jadi bapaknya lah yang menggiringnya ke menyembah api, majusi, menyembah yang lainnya selain Allah, Nasrani atau Yahudi, bapaknya. Lalu kita hayati dengan diri kita, bertambah syukur kita kepada Allah, kita dilahirkan dari ibu bapak yang muslim dan muslimah. Nah, bayangkan nikmat yang sangat besar, nikmat Islam yang membuat seseorang selamat di akhirat kelak. Allah lahirkan kita dari rahim ibu yang muslimah. Ini banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, cuman kita yang tidak menyadarinya, kita tidak menghayatinya, kita tidak bertafakkur, memikirkannya. Jadi kalau kita pikiran banyak. Jadi kalau orang di zaman sekarang yang kata orang hedon ya, hedonisme, yang hanya mengangkat harta kekayaan, seolah nikmat Allah itu berupa rezeki itu hanya berupa harta benda, kekayaan. Udara yang kita hirup itu adalah rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Kehidupan ini, masihnya kita hidup, bisanya kesempatan kita untuk merubah diri kita, itu adalah di antara nikmat yang lain. Anak yang soleh dan solehah menyejukkan pandangan mata, istri yang senantiasa membuat kita bahagia, sehingga kata Nabi SAW, baiti jannati, rumahku surgaku. Setiap sudah masuk surga, masuk rumah, seolah-olah kita sudah berada di surga. Tenang hati kita. Daripada di luar, dengan pekerjaan, dengan ini, di rumah, tenang hati kita. Nah, itu dia. Bagaimana menciptakannya? Tentu dengan ketaatan yang dibangun di atas rumah. Adanya di situ sholat, seperti disyariatkannya bagi kita untuk sholat sunat itu di rumah bagi yang memiliki kesempatan ya, kecuali sholat wajib. Kemudian tilawah, baca Quran. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tenang, tidak ada orang baca Quran di kuburan dan seterusnya. Tapi sekarang ada ya orang yang ziarah baca Quran. Tapi syariatnya yang benar adalah tidak ada baca Quran itu di kuburan. Sholat tidak ada di kuburan. Kecuali sholat jenazah, misalnya kita menjumpai kerabat kita baru mengetahui lalu kita kejar, ternyata sudah terkubur. Boleh kita sholat di kuburannya,
Karena sholat jenazah tidak pakai rukuk dan sujud, hanya takbir 4 kali. Jadi yang rukuk dan yang sujud itu tidak boleh, hanya untuk Allah semata. Taib. Kemudian dalam keadaan fitrah, yang ketiga Allah turunkan Al-Quran. Alhamdulillah yang kita mempelajari. Allah turunkan firman-Nya dalam bentuk kasih sayang Allah sebagai petunjuk kepada jalan kebenaran, petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang keistimewaannya melebihi kitab-kitab sebelumnya, universal cakupannya, dan ini dijaga sampai hari kiamat. Mukjizat terbesar Nabi SAW sampai akhir zaman adalah Al-Quranul Karim. Tidak sampai di situ saja, lalu diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran. Bagaimana maksud ayat ini, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana mengamalkannya, apa yang harus dijauhi. Diberi contoh oleh Nabi SAW, prakteknya oleh Nabi SAW, penjelasannya oleh Nabi SAW. Ini nikmat yang sangat besar. Apalagi nanti hujah kita di akhirat ketika kita dibangkitkan, di hadapan Allah fardan sendiri-sendiri, la turjuman, tidak ada penerjemah, hanya kita dengan Allah. Lalu apa yang akan kita berikan kesaksian, yang kita akan jawab di sisi Allah. Lalu yang terakhir itu dengan Allah berikan kita panca indera, akal. Allah, ini yang normal ya, karena ada sebagian yang ditakdirkan memiliki kekurangan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk menghayati, akal yang membedakan kita dengan hewan ternak. Hewan ternak hanya mengetahui bagian perut dan di bawah perut. Yang membedakannya manusia dengan hewan ternak adalah akal tersebut. Sehingga mengenal mana yang hak, yang batil, mana yang ini dan seterusnya. Hak Allah yang harus ditunaikan, hak Nabi yang harus dijalani, dan mana yang halal haram yang harus ditinggalkan. Kalau tidak ada, apa bedanya kita dengan hewan ternak tersebut? Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, kalau kita tidak dalam ketaatan, dalam kepatuhan, itu kita tersesat. Balhum adol, dan bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan ternak tersebut. Taib. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang Allah, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri agar ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Agar kita ditambah terus kenikmatan dalam berupa bentuk ketaatan. Kesempatan yang bisanya kita membahas, mentadaburi ayat Allah, itu nikmat diantara nikmat yang besar. Apalagi kita berada di zaman yang banyak hal untuk memalingkan kita untuk mempelajari. Jangankan untuk mempelajari, membacanya saja sudah setelah Ramadan ini. Apalagi untuk mempelajarinya, mentadaburinya, memahami tafsirnya, maksudnya, hukum-hukumnya dan seterusnya. Jadi 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 82, kemudian di dalam surah Muhammad yang kita diminta untuk bukan diminta ya, dipertanyakan. Semacam ada pertanyaan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan dari sisi Allah, maka akan diperjumpai perselisihan yang banyak. Kenapa di zaman ini banyak perselisihan? Karena kejahilan banyak. Orang tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dikembalikan. Wa in tanazatum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika seseorang itu berselisih pendapat dalam masalah sesuatu dalam agama, kembalikan kepada Allah, maksudnya kitabnya, dan kepada Rasulnya, itu hadisnya, sunnahnya. Karena kita berada kejahilan itu banyak, orang tidak mengetahui ayatnya, tidak mengetahui hadisnya. Oh, ini menurut ustaz kami, menurut kiai kami, menurut ulama kami, dan seterusnya. Tidak ada. Menurut firman Allah, Allah berfirman, qala Allah azza wa jal, atau qala Rasulullah SAW. Itu seharusnya menjadi hujah yang kuat. Tapi kita tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, tidak menghafalnya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka yang ini bersikokoh dengan kejahilannya, ketidaktahuannya, ini bersikokoh dengan kejahilannya, yang ini bersikokoh. Nah, akhirnya di zaman ini ribut di dunia maya. Ribut di dunia maya. Coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu akan
akan ada solusinya. Akan ada solusinya. Taib. Sementara di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci? Jadi orang yang tidak mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim, kita khawatir hati kita terkunci. Waliyazubillah. Alhamdulillah. Jadi ini untuk motivasi ya, terutama bagi kami dan ikhwah yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita belajar, mempelajarinya. Jadi yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, tidak ada keistimewaannya. Yang keistimewaannya akan diketahui di akhirat. Siapa yang paling ikhlas? Apakah yang mendengar atau yang menyampaikan? Nanti di akhirat. Di akhirat akan diketahui. Ternyata yang menyampaikan ingin supaya masyhur, supaya dipuji, waliyazubillah, nanti tidak akan dapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga dengan yang hadir, harus diniatkan bahwasanya kita belajar agama bukan untuk yang lainnya, bukan untuk yang perihal-perihal yang lainnya, tapi untuk belajar agama. Allah menghendaki kita kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah faqihkan, pahamkan dia terhadap agama ini. Jadi Allah alhamdulillah memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayatnya. Ini adalah diantara nikmat yang besar. Dan ini tidak senang setan. Setan tidak senang. Itu kajian itu tidak lucu, tidak ini dan seterusnya. Acak dia sedikit kali di Baitul Izzah tu. Cari yang ramai lah. Jadi cari yang ramai, tunggu tablik akbar. Tunggu tablik akbar, ustaz luar kota baru datang. 2 kali setahun ngaji. Yang kajian rutin, yang membahas rutin, yang setiap saat Anda hadir. Ini sementara banyak. Alhamdulillah Pekanbaru ini kalau tidak belajar kita, benar kata ustaz-ustaz yang diundang di sini, kufur nikmat. Berapa banyak masjid-masjid, musola-musola yang dijadikan tempat majelis ilmu. Kalau dahulu itu susah. Majelis ilmu itu hanya beberapa titik. Kalau di sekitar tahun 2004, 2005 itu hanya beberapa saja di Masjid Umar bin Khattab, kemudian di Jalan Ampi Ustaz Madudi, kemudian di Masjid Akramunas Ustaz Armen rahimahullah taala, Masjid Al-Iman, setelahnya itu Ustaz Abu Zubair. Itu susah. Belum lagi transportasi. Kalau dahulu biasanya naik bus kota kalau ke Marpoyan itu, karena kendaraan belum ada, maksudnya kendaraan bermotor. Kalau sekarang kan mudah, dengan DP saja sudah bisa kita memiliki kendaraan, walaupun sebenarnya belum bisa membelinya, tetapi begitulah sistem, sehingga orang mudah saja berkendaraan, sehingga menjadi macet Pekanbaru. Baik. Jadi alhamdulillah di pekan yang lalu juga kita sudah membahas sekitar nasihat buat kami pribadi dan semua kita ya, nasihat bagaimana agar bisa tetap istiqomah meskipun Ramadan telah berlalu. Kemudian juga dilanjutkan 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat 47 dan 48, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel tentang uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi diingatkan oleh Allah tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan ke Bani Israel. Jadi berapa ayat ini? Mulai yang di ayat berapa? Ayat 40 berapa itu? 30 berapa? Ini tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa dan kaumnya. Lalu bagaimana seseorang yang apabila tidak beriman itu tidak syafaat pun tidak bisa menjadi tebusannya di akhirat. Ini diantara bentuk nikmat, diantara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di ayat yang insyaallah di hari ini kita lanjutkan, ayat 49 sampai 50. Sebelum kita jelaskan yakni apa yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir yang diringkas
di Lubabut tafsirnya. Mari sama-sama kita dengarkan ayat tersebut. Ayat 49 sampai ayat 50 dalam surah Al-Baqarah. Tafadhal. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan memberikan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhan. Assalamualaikum. Wa ifarqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dari menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedangkan kamu menyaksikannya. Taib, barakallahu fiik. Itu dua ayat yang selanjutnya insyaallah kita pelajari di kesempatan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 50, yang mana Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang lain diberikan kepada Bani Israel itu bagaimana Allah selamatkan dari Firaun. Allah selamatkan yang berupa azab, yakni menyembelih anak laki-lakinya. Jadi yuzabbihu abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Lalu membiarkan yang anak perempuannya. Itu diselamatkan oleh Allah. Semua, jadi ini disebutkan di dalam tafsir ini, kita ringkas saja ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas. Yakni Fir'aun itu pernah bermimpi yang mana keluar api dari arah Baitul Maqdis. Nah, beliau ini di Kibti. Dulu Mesir itu Kibti. Bahasanya bahasa Kibti, bahasa orang Mesir. Lalu bahasa Kibti itu punah. Punahnya sejak zaman sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Kibti Mesir. Itu Amr bin As menjadikan bahasa di Mesir bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi bahasa Kibti termasuk bahasa yang punah. Banyak bahasa-bahasa yang punah di dunia ini, mungkin di antaranya bahasa Sanskerta ya. Itu dah punah. Siapa yang tahu? Tuturi Handayani. Jadi bahasa-bahasa yang punah, itu ada bahasa itu yang punah. Nah, ini tidak tahulah kita bagaimana keadaan Malaysia yang iri dengan Indonesia. Indonesia masih kokoh bahasanya, sementara Malaysia sudah bercampur dengan bahasa Inggris, bahasa Melayu. Sementara Indonesia masih mempertahankan, membuat mereka, dan mereka pun terkontaminasi dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka belajar bahasa Melayu, terkadang murid-muridnya berbahasa Indonesia, karena yang dilihatnya, yang disaksikannya adalah bahasa Indonesia. Taib. Lalu api tersebut memasuki rumah-rumah orang Kibti, kecuali rumahnya Bani Israel. Lalu ditanyakan mimpi tersebut, ini begini, orang-orang yang dekat dengannya, tentunya di orang Firaun ya, yang dekat dukun-dukunnya dan seterusnya, yang ahli sihirnya. Lalu diramallah bahwasanya begini. Nanti ada orang laki-laki laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kedudukan Firaun. Ini disebutkan. Dan mereka sebenarnya sudah mengetahui sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika istri Nabi Ibrahim, Sarah, itu akan dijadikan selir ya, istri yang lainnya oleh Raja Mesir. Itu karena kecantikan Sarah itu terkenal. Sarah memiliki kecantikan yang terkenal sehingga diketahui oleh
raja Mesir, maka itu beliau ingin menjadikannya. Tetapi dengan penjagaan Allah dan seterusnya, berkat doa Nabi Ibrahim, tidak bisa raja tersebut menyentuhnya. Dan dikabarkan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya nanti kedudukan Mesir ini akan runtuh dengan adanya Nabi yang diutus dari Bani Israel. Jadi sudah ada kabarnya sebelumnya. Taib. Jadi mengenai penafsiran yang rinci tentang ini, insyaallah nanti kata Al-Hafiz Ibnu Katsir ada dalam surah Al-Qasas, lebih detailnya. Bagaimana tenggelamnya Firaun itu di dalam surah Al-Qasas, dan bagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara juga disebutkan, di dalam surah Yunus juga disebutkan kisah tentang tenggelamnya Firaun ini. Nah, ini insyaallah akan dengan memohon pertolongan Allah kita tunda dulu pembahasannya, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi beliau tidak membawakan secara detail kisah ini. Cuman yang untuk supaya tidak penasaran ya akhirnya di masanya Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar lah, akhirnya diselamatkan. Setelah berada di Laut Merah, ini kata pengikut Nabi Musa, ini tidak ada jalan lagi, kita tidak akan selamat. Lalu diperintahkan kepada Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, yang sebagaimana kita ketahui kisahnya ya, ini cuma mengulang sekilas saja, lalu dilempar. Maka terbelahlah laut tersebut menjadi 12 jalan. Itu sebanyak jumlah kabilah Bani Israel. Lalu diteruskan terus melewatinya, menyeberanginya. Setelah mereka sampai, adapun Firaun dan bala tentaranya mengikuti dengan kereta kudanya. Namun Allah sengsarakan mereka. Maksudnya Allah azab mereka dengan ditenggelamkan di Laut Merah tersebut. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel sampai di seberang, maka bertaut kembali air tersebut, tenggelam. Di dalam surah Asy-Syu'ara nanti dijelaskan bahwasanya Firaun sudah mulai beriman, sudah bahwasanya dia meyakini Robnya Bani Israel atau Robnya Musa dan Harun. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan itu, bahwasanya dikhawatirkan ada rahmat Allah kepada Firaun, akan tetapi akhirnya dimasukkan pasir laut itu ke dalam mulutnya agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tujuannya adalah agar Firaun itu menjadi pelajaran kepada umat-umat berikutnya. Pelajaran. Itu kan ditemukan muminya Firaun yang dibawa, akhirnya diteliti, sampai sekarang masih ada mumi Firaun tersebut. Pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Jadi ini semakna dalam surah Ibrahim ayat 6, ayat yang kita bahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 49, Fir'aunu yasumunakum su'ul azabi yuzabbihu abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi mereka menyembelih anak-anak yang laki-laki dan membiarkan anak-anak yang perempuan tetap hidup. Yasumunakum, jadi kalimat yasumunakum itu menimpakan keduanya. Samatu khuttatul khas, jadi artinya perkara urusan yang hina. Sebagaimana disebutkan oleh Amr bin Khatham, idza mal maliku saman nasu khasfa abaina an nuqarril khasfa fina. Jika seorang raja menimpakan kehinaan kepada manusia, kita enggan dan menolak kehinaan di tengah kita. Jadi yasumunakum ada juga yang mengartikan dengan memberikan siksaan secara terus-menerus. Nah, itu makanya kambing gembalaan orang Arab itu mengatakan si'amatul ghanam. Nah, jadi kambing gembala itu disebut si'amatul ghanam, yaitu yang senantiasa digembala secara terus-menerus. Dan begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Yuzabbihu abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, mereka menyembelih anak-anak yang laki-laki dan yang membiarkan hidup anak-anak perempuan. Yaitu di antara penafsiran atas nikmat yang diberikan, yaitu uzkuru nikmat allati an'amtu alaikum. Itu di antara nikmatnya. Masih ada yang diberikan kehidupan, yaitu wanitanya, anak-anak perempuannya. Sementara di dalam surah Ibrahim yang tadi dinukilkan, wazkurhum bi ayyamillah, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Maksudnya sebagai nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, ayyamillah.
nikmat yang yasumunakum su'al azabi yuzabbihu abnaakum wa yastahyuna nisaakum, disambungkan dengan penyembelihan untuk menunjukkan betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Ini banyaknya nikmat yang diberikan kepada Nabi Israel, salah satunya ini. Jadi Fir'aun itu adalah gelar dari raja Mesir, Fir'aun. Adapun jadi yang kafir-kafir pemimpin itu Fir'aun. Ini yang Fir'aun yang sekarang yang kita bicarakan, Fir'aun yang keberapa? Di sini tidak dijelaskan. Dia ada itu Fir'aun yang jelas namanya, yang di zaman Nabi Musa disebutkan di sini Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Nama Fir'aun tersebut yang nama aslinya, atau Mus'ab bin Rayyan. Jadi beliau berasal dari suku Imlik bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Iram Zatil Imad ya. Ini silsilahnya. Mus'ab bin Rayyan bin Imlik bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi adapun dia memiliki julukan juga Abu Murrah, yang aslinya berasal dari Persia, Al-Askhar. Sebagaimana apapun bentuknya Firaun itu, tetapi dia adalah seorang laknatullah alaih, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Firaun itu adalah gelar raja Mesir, sebagaimana bangsa-bangsa yang lain seperti Romawi di Syam atau di Konstantinopel, itu nama rajanya gelarnya Kaisar. Kalau Persia itu Kisra. Kalau Najasyi itu di Ethiopia. Apa nama Ethiopia zaman dahulu? Habasyah. Kemudian kalau di India, kalau dahulu ya, dulu namanya Ptolemaios namanya di India. Adapun di Yaman namanya Tubba. Akan ada di dalam surah apa? Tubba. Ada raja yang lain Mesir namanya Mauqukis. Jadi selain Firaun ada Mauqukis. Itu nama-nama pemimpin di kala itu. Gelarnya ya dipanggil itu. Kaisar Romawi, Kisra Persia. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah tersebut, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian terdapat ujian yang besar dari Rabbmu. Jadi disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, maksudnya tindakan kami menyelamatkan nenek moyang kalian dari siksaan Firaun dan para pengikutnya mengandung ujian yang besar dari Rabb kalian. Jadi ujian itu bisa bersifat kebaikan, bisa bersifat keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Di ujian itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat, yaitu berupa kebaikan dan juga keburukan, bencana, agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi ketika diuji, biasanya orang akan kembali kepada Allah. Diwafatkannya orang yang dicintai, lalu beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, bencana tersebut. Itu makanya salah seorang sahabat, yakni Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau lebih suka, lebih memilih dalam keadaan miskin, sakit, dalam keadaan kesempitan. Karena ketika itu, kata beliau, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa lapang lupa dengan Allah. Lalu pendapat beliau ini terdengar oleh cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini dinukilkan dalam Syiar Alamin Nubala. Yarhamullah ala Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Walakinni, akan tetapi aku, kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku memilih apa yang Allah pilihkan. Maksudnya ketika Allah menginginkan keadaan seperti ini, Hasan bin Ali mengatakan ini yang pas, ini yang cocok.
Karena pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik dan tidak memilih yang lainnya. Nah, jadi pilihan Allah itu itulah yang terbaik. Apa yang Allah kondisikan kita dengan keadaan tersebut, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kebanyakan kita ya, banyak yang kenapa tidak seperti orang begini, kenapa tidak kaya raya, kenapa tidak ini, kenapa ini. Allah mengetahui keadaan kita. Seandainya kita kaya raya, kita bukan di jalan kebaikan, bukan sebagai donatur dan terusnya. Kita adalah orang-orang yang pergi ke tempat hiburan, yang dikelilingi wanita-wanita, waliyahzubillah. Itu makanya diberikan kehidupan yang pas-pasan. Tapi kalau pas-pasan di zaman sekarang berbeda ya. Pas-pasan di zaman sekarang, pas apa? Ada biayanya. Pas ini ada biaya. Pas ini. Jadi pas-pasan orang zaman sekarang. Dipeleset semuanya. Sudah azan, kita dengarkan kumandang azan. InsyaAllah setelah azan kita lanjutkan pembahasannya insyaAllah. Fadhol. tulang yang azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Masih di bagian ayat terakhir ya, wa fi dzalikum bala'u min rabbikum 'azim, dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Rabbmu. Ini kata-kata kalimat bala'un itu dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Apabila itu ujian keburukan, maka Allah menggunakan kalimat balautuhu, abluhu, bilaan. Jadi bala itu dengan bilaan, binya itu dikasrahkan. Apabila itu dalam bentuk kebaikan, ujian dalam kebaikan, ublihi. Jadi yang tadi balautuhu menjadi abluhu menjadi ublihi, iblaun dan wabalaan. Ini sehingga makna ini dikuatkan
oleh penyair, digabung-gabung oleh penyair kalimat bala tersebut. Jazakallahu bil ihsani ma fa'ala bikum. Allah akan memberikan balasan kebaikan atas apa yang mereka berdua perbuat terhadap kalian. Wa ablahuma, ini dia, wa ablahuma khairal bala'i yablu. Jadi digabung-gabungan, wa ablahuma khairal bala'i yablu. Ini kalau orang paham bahasa Arab, indah susunannya, balaghahnya tinggi. Karena ini syair ya. Dan Al-Qur'an itu lebih tinggi pula syairnya, istilahnya balaghahnya, indahnya, susunannya. Dan membalas mereka berdua dengan sebaik-baik balasan yang menguji. Jadi ada di dalam syair tersebut ada dua versi bahasa yang mengandung makna bahwasanya Allah mengaruniai mereka berdua sebaik-baik nikmat yang Allah ujikan kepada para hambanya. Kemudian wa fi dzalikum bala, ini masih dikupas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan pada yang demikian itu terdapat ujian. Ini merupakan isyarat pada keadaan di mana mereka menerima siksaan yang menghinakan, itu dengan disembelihnya anak-anak laki mereka dan dibiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi Imam Qurtubi mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama mengenai wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, sebagaimana tadi kita sudah singgung. Jadi insyaallah nanti di dalam surah Yunus, di dalam surah Al-Qasas, di dalam surah As-Su'ara itu lebih detail dijelaskan di ayat tersebut. Nanti insyaallah bagaimana dikejar-kejarnya Nabi Musa dan Bani Israel, dan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya dan seterusnya, dan bagaimana tetap ada ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad Fir'aun tersebut. Jadi dimumikan oleh orang, kan dibalsam, dan itu tetap ada sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jadi wa iz faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun para pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Jadi itu diketahui, dinampak oleh Bani Israil tersebut tenggelamnya Firaun. Ini nikmat yang sangat besar, diselamatkan ketika dikejar-kejar. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan, artinya kami bebaskan mereka, yaitu Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran mereka, dan kami pisahkan antara kalian dengan mereka hingga akhirnya kami tenggelamkan mereka. Sedang kalian menyaksikan sendiri peristiwa tersebut agar hal itu dapat menjadi pengobat hati kalian dan menjadi hinaan yang mendalam bagi musuh-musuh kalian. Jadi diperlihatkan oleh mata kepala mereka sendiri tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana disaksikan yang mereka telah ditindas, yang mana laki-laki yang dewasa itu menjadi pekerja keras oleh Fir'aun. Selain anak-anak laki-lakinya dibunuh, anak-anak perempuannya dibiarkan hidup, yang laki-laki dewasa itu semacam budak ya, pekerja keras. Itu bagaimana penyiksaan Fir'aun terhadap Bani Israel, dan mereka menyaksikan bagaimana tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya sebagai hinaan bagi mereka, disaksikan. Lihatlah, ini nikmat yang besar dari Allah, sebagaimana yang di pekan yang lalu, untuk mengingat nikmat yang telah diberikan Allah terhadap Bani Israel. Ini salah satunya. Jadi rentetan ayat berikutnya masih diingatkan juga nikmat-nikmat yang lain. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abu Hamzah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Abbas, bukan Abu Hamzah ya. Abu Hamzah itu Anas bin Malik. Apa kunyah dari Ibnu Abbas? Lupa kunyahnya. Ada yang ingat kunyah dari Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan, jadi setelah Nabi SAW berada di Madinah,
Ini hadis tentang puasa Asyura ya, Asyura. Kemudian Nabi SAW menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, hari apa? Hari apa ini yang kalian berpuasa di hari ini? Lalu orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kemudian beliau pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat umatnya ketika itu juga berpuasa. Ada tambahan di riwayat yang lain untuk menyelisih ahlul kitab, menyelisihinya, maka Nabi pernah berucap, seandainya di tahun yang akan datang masih menjumpai puasa Asyura, yakni bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, kata Nabi, untuk menyelisih ahlul kitab, maka Nabi akan berpuasa tanggal 9-nya Tasu'a dan tanggal 10-nya Asyura. Taib, ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Taib, kita tambahkan 2 ayat lagi. Tafadhol. Ayat 51 sampai 53. 51, 52, 53 karena ayatnya pendek-pendek. 51, 52, 53. Ingatlah ketika kami menyajikan petunjuk Taurat pada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Baik, barakallahu fiik. Ini tambahan ayat 51, 52, 53. Jadi maksud dari ayat yang baru saja kita dengarkan, maksudnya yaitu untuk mengingat berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, itu berupa ampunan. Ampunan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Apa kesalahan mereka? Itu ketika mereka menyembah anak sapi. Jadi ketika mereka menyembah anak sapi setelah kepergian Nabi Musa untuk menerima amanah, yaitu Taurat. Jadi ketika Nabi Musa meninggalkannya selama 40 hari, lalu mereka terjadilah kesyirikan. Mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Jadi itu 40 hari, dan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashar. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari dan kami menambahnya dengan 10 hari. Jadi 40 hari. 40 hari itu disebutkan oleh ulama tafsir, yaitu di bulan Zulqa'dah. Itu di bulan Zulqa'dah, seluruh satu bulan itu ditambah 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Awal dari bulan Zulhijjah, 10 pertamanya, itu 40 hari. Jadi kejadian ini setelah mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Kejadian apa yang disebutkan ini, nikmat Allah lagi, diterima taubat mereka, diampuni mereka karena mereka telah melakukan kesalahan. Diturunkan kepada mereka yaitu Taurat sebagai hukum, sebagai furqan la'allakum tahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian wa iz ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami memberikan Alkitab kepada Musa, yaitu Taurat.
Kemudian Al-Furqan, yaitu kitab yang membedakan. Jadi Taurat itu dinamakan juga Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, dan membedakan pula antara yang petunjuk dengan kesesatan. La'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, banyak disinggung tentang Taurat, tentang Injil. Itu tidak, istilahnya bagaimana mereka telah merubahnya, memalingkannya, sehingga Taurat dan Injil itu tidak menjadi asli lagi. Dan tidak ada disinggung masalah Zabur, kecuali bahwasanya Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa alasannya? Kenapa Al-Quran menyinggung Taurat, Injil, yang mana dua kitab itu sering disinggung dalam Al-Quran, sementara Zabur itu tidak ada disinggung masalah hukumnya ya, Itu dikatakan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala bahwasanya Taurat dan Injil itu berisikan hukum-hukum yang diamalkan oleh Taurat oleh umatnya Nabi Musa dan Injil oleh umat Nabi Isa alaihissalam. Adapun Zabur itu tidak berisi hukum. Isinya, kata Qatadah rahimahullah ta'ala, itu berisikan doa-doa dan zikir Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak ada hukum-hukum tersebut. Lalu bagaimana, apa syariatnya yang diamalkan, kitab apa yang diamalkan? Itu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Daud dan Nabi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya, itu hukumnya masih berhukumkan dengan Taurat. Karena Zabur bukan berisikan hukum, tetapi berisikan doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat 43, walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin-nasi wa huda wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab kepada Musa, maksudnya itu Taurat, dan sudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita ya, pelajaran petunjuk bagi manusia, petunjuk wa huda wa rahmah la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat. Jadi ada waw di sini ya, waw pada ayat wa huda wa rahmah la'allahum yatadzakkarun, maksudnya itu adalah ziyadah tambahan ya, yang artinya kami telah memberikan kepada Musa Alkitab Al-Furqan, tambahan. Ada juga mengatakan waw di situ adalah waw ataf. Maksudnya waw ataf adalah kata sambung. Kata sambung. Kalau kita kan dan, dia membawa tas dan buku. Waw itu waw ataf namanya, kata sambung. Ini disebutkan, jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu membawakan syair untuk memudahkan orang, tentunya yang paham bahasa Arab tentunya. Wa qaddamatil adima li raqishih fa alfa qaulaha kadiban wa maina. Dia menyerahkan kulit kepada orang yang akan mengukirnya, ternyata kata-katanya hanya dusta dan bualan. Jadi dusta dalam syair ini maksudnya bermakna adalah kadzib, kebohongan. Taib, mungkin kita cukupkan sampai ayat 52 karena ini masih berkenan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Sampai beberapa ayat berikutnya masih, dan kita pernah singgung makanan dari langit mana wasalwa juga ada di ayat 57. Jadi ada hidangan dari langit buat mereka Bani Israel. Ini masih banyak ya, masih berkenan dengan mereka karena banyaknya pembahasan tentang mereka. Mereka adalah umat terbanyak setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang paling banyak setelah umat Nabi Muhammad umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Itu makanya mereka sering dikisahkan di dalam Al-Quran dibandingkan dengan Hawariyun. Lebih banyak mereka karena nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka, disuruh diingat di awal itu apa saja, direntet di ayat-ayat. Bahkan mereka adalah dilebihkan dari umat yang lainnya ketika itu. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka predikat mereka dilebihkan dari kaum yang lain itu gugur.
Karena setelah Nabi SAW itu diutus, yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah kita sebutkan ayatnya di pekan yang lalu, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan ayat 54 dan seterusnya di Selasa Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya, mentadabburinya dan memahaminya agar diambil pelajaran. Apabila disebutkan keburukan jangan dicontoh, dan apabila itu disebutkan kebaikan maka itulah yang harus ditiru, yang dicontoh dan yang diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.